Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik saudara, saya akan coba untuk membahas diskusi saudara tentang aliran perennialisme dan rekonstruksionisme dalam filsafat pendidikan Islam. Setelah saudara diskusikan, saya lihat di classroom pertanyaannya seputar perbedaan antara keduanya. Kemudian bagaimana implikasinya dalam praktek pendidikan dan pendidikan Islam. Lalu ada juga yang bertanyakan apa plus minusnya atau positif negatifnya ya. Baik saudara, kedua-dua aliran ini sama-sama merespon fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ada kekacauan, ya. Kemudian berbedanya kondisi masyarakat dengan hal-hal yang ideal, gitu. Banyak terjadi kalau dalam Islam ya kemaksiatan, gitu ya. Pokoknya perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan nalar kemanusiaan. Ada patologi sosial, ya. Jadi berbagai kekacauan, tindak korupsi, saling menipu, kekerasan dan sebagainya. Ini mesti direspon. Ini dianggap sebagai bahagian dari kegagalan pendidikan. Untuk merespon ini maka muncullah aliran perennialisme. Ya. Pertama perennialisme. Perennial itu artinya abadi atau baqa lah ya, tanpa akhir. Maksudnya mereka melihat ada nilai-nilai budaya atau nilai-nilai agama yang turun-temurun bersumber pada kebenaran dan itu tetap bertahan, dan seharusnya kita merujuk kepada hal-hal demikian supaya berbagai kerancuan dan kekacauan itu bisa diatasi. Itu intinya. Maka dalam konsep perennialisme ini sebenarnya nilai-nilai kebudayaan yang dianggap positif beserta kebenaran yang dikembangkan dalam agama itu mendapat tempat, ya. Nah, oleh karena itu mereka memahami adanya kebenaran universal. Jadi tetap core-nya itu adalah kebenaran. Oleh karena itu pendidikan itu harus merawat tradisi. Pendidikan itu harus tetap mempertahankan keyakinan yang dimiliki oleh penganut agama yang telah terpelihara secara turun-temurun. Itu ya, itu intisarinya. Meskipun demikian, tentu perennialisme ini terkadang dianggap tidak berpihak kepada perubahan-perubahan gitu. Tetapi mereka tidak membicarakan itu sebenarnya, tapi mereka lebih fokus kepada mempertahankan nilai-nilai universal, kebenaran yang ada baik dalam tradisi budaya maupun yang ada dalam agama. Walaupun sebenarnya tetap berdasarkan kepada filsafat hasil pemikiran manusia itu sendiri. Nah, bagaimana dalam Islam? Tentu dari satu sisi Islam tentu mendukung ya konsep-konsep ini, apalagi menyatakan tadi mempertahankan kebenaran yang absolut. Dalam Islam tentu ajaran Islam itu sendiri, dan itu agama Islam sangat mempedulikan untuk merawat keyakinannya gitu kan. Misalnya filsafat perennial itu memberikan jalan menuju pencapaian kepada yang absolut melalui pendekatan mistik, yaitu melalui intelek yang lebih tinggi dan memahami secara langsung tentang Tuhan. Nah, tentu hanya saja mereka memahami semua agama itu mengandung kebenaran-kebenaran. Ya, kita hanya berbeda dalam simboliknya saja. Secara esoteris sama-sama meyakini adanya Tuhan, sama-sama mencintai kebenaran, memperjuangkan kebenaran. Tetapi dari segi aksessoris, tatanan ritual cara beribadahnya, simbol-simbol yang digunakan itu berbeda. Akan tetapi dalam Islam tentu tidaklah memahami demikian. Kebenaran itu tetap mutlak pada agama Islam, sementara kebenaran pada agama-agama lain itu ya relatif, dalam artian mereka memiliki kebenaran tetapi tidak absolut.
Ya, benar ketika mereka mencintai kebenaran, memperjuangkan keadilan, tapi konsep akidah mereka tentu tidak sesuai dengan pemahaman Islam. Kan begitu. Jadi di sini letak perbedaannya. Filsafat ini tidak mengatakan ini yang paling benar, itu yang paling benar, tetapi mereka tetap memperjuangkan nilai kebenaran itu. Tapi dalam konteks memperjuangkan kebenaran, ya Islam sangat mendukung kan. Yang kedua, dia berusaha menjelaskan adanya sumber dari segala yang ada, being from being, ya. Segala wujud ini sesungguhnya bersifat relatif, ia tidak lebih sebagai jejak kreasi atau cerminan dari Tuhan yang esensi dan substansinya di luar jangkauan nalar manusia. Ya, lagi-lagi di sini pemahaman keagamaan sangat kuat karena meyakini adanya Tuhan yang menjadi sumber segala yang ada. Ya, tentu Islam juga relevan dengan pemahaman seperti ini. Walaupun lagi-lagi tadi berbeda pemahaman tauhidnya antara agama satu dengan agama yang lain. Kalau Islam jelas murni ketauhidannya dan dia menolak konsep-konsep keesaan dalam pandangan agama-agama lain. Kan begitu. Tetapi dalam memperjuangkan kebenaran, kebijaksanaan, keadilan, ya ada kesamaan. Filsafat ini juga berusaha mengungkapkan apa yang disebut dengan wahyu batiniah, ya, hikmah khalidah atau kebenaran abadi. Itu tadi tetap memperjuangkan kebenaran. Tetapi dalam Islam kebenaran itu dari Tuhan, bukan hanya ditimbang oleh nalar manusia. Al-haqqu bi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jadi berbeda kan dengan konsep agama lain, tentu tidak berdasarkan mutlak sama dengan kita, ya. Tetapi kebenaran-kebenaran yang bersifat nalar manusia yang bisa diterima oleh manusia ya sama, tetapi sumbernya itu berbeda. Kita meyakini sumber kebenaran itu ya Al-Quran. Ketika bertentangan dengan Quran, maka itu bukanlah sebuah kebenaran yang mesti diperjuangkan. Tapi ketika kebenaran itu sesuai dengan Quran, tentu mesti diperjuangkan meskipun dia ada kalanya sama dengan agama-agama lain. Tetapi ketika bertentangan tentu kita menolak. LGBT gitu ya, benar, itu sesuai dengan HAM itu, ya, kata mereka. Ya nggak bisa dong. Dicari berapa dalil-dalil rasional, mungkin mereka bisa meyakinkan orang dengan rasionalitasnya. Tetapi kan dari agama kita tidak bisa. Karena rasional itu juga terbatas pemahamannya. Kata Ibnu Khaldun, jangan menimbang gunung dengan timbangan emas. Bukan berarti timbangan emas itu tak berguna, tapi dia tak akan bisa menimbang gunung. Dia hanya bisa menimbang emas. Timbangan emas itu adalah akal, rasional. Gunung, ya itulah kebenaran. Sangat luas. Tak bisa kita menjangkau hal-hal yang bersifat gaib. Hanya ada informasi-informasi dan isyarat dalam Al-Quran tentang hal yang gaib. Maka ketika akal tak mampu menjangkaunya, tetap harus kita yakini. Walaupun sebenarnya secara rasional sudah banyak juga ditemukan bahwa LGBT itu memang berbahaya. Tetapi orang-orang barat dengan berbagai rasionalitasnya juga mengatakan itu kebenaran bagi mereka yang mesti diperjuangkan. Nah, kita selain rasional juga yakin pilihan rasional yang mengatakan itu sesuatu yang terjadi dan merusak, kita juga didukung oleh wahyu merupakan sumber kebenaran mutlak. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk membela mereka, gitu kan. Nah. Kemudian filsafat perennial memperhatikan kaitan seluruh eksistensi yang ada di alam semesta ini dengan realitas mutlak. Ya. Jadi itu yang saya katakan tadi, hal yang esoterik dan eksoterik. Jadi semuanya memiliki hubungan sebenarnya. Dan Islam tentu memahami juga semuanya satu kesatuan. Ya, tidak bisa dibeda-bedakan antara konsep yang batin dengan lahiriah itu. Jadi makanya dalam praktiknya, bagaimana praktiknya dalam pendidikan Islam, tentu perennialisme ini akan berpengaruh terhadap kurikulumnya, tujuan pendidikan, gitu. Di mana pendidikan itu harus mempertahankan
kebenaran yang diyakini dalam agama. Ya. Jadi ada yang bersifat doktrin, bersifat dogma, mesti diajarkan dalam kurikulum kita gitu. Kemudian dia juga bersifat subject centered ya. Jadi dia fokus kepada materi. Jadi ketika materi-materi itu dianggap memiliki kebenaran, itu terus-menerus mereka rawat gitu kan. Ya. Lalu di sini juga metodenya juga belajarnya tetap memberikan keluasan kepada peserta didik untuk mengembangkan metode belajarnya, tetapi tetap harus berdasarkan kepada nilai-nilai kebenaran yang dianggap abadi itu. Jadi sejak dari dahulu, sekarang dan akan datang, itu tetap materi-materi itu mesti tetap diajarkan. Jadi kan dalam konteks pendidikan Islam kan tetap dia juga akidah, ibadah mahdhah, itu kan tak bisa dirubah, abadi kan. Jadi dalam konteks ini perennialisme mendapat tempat dalam pendidikan Islam dalam konteks hal-hal yang memang bersifat dogmatis ya, dan itu memiliki sandaran dalil yang kuat, memiliki kebenaran mutlak. Adapun rekonstruksionisme ini juga merespon kekacauan masyarakat tadi, hanya saja caranya berbeda. Kalau tadi aliran perennialisme kembali kepada ajaran yang abadi, nilai-nilai kebudayaan yang mengandung kebenaran abadi dari dulu, sekarang sampai akan datang yang tetap dirawat, rekonstruksionisme justru sebaliknya. Mereka tidak ingin melihat masa lalu. Mereka justru merubah tatanan lama, ingin membuat hal-hal baru berdasarkan kompromi bersama, didialogkan, ada kebersamaan. Tapi namanya aliran, namanya filsafat, kedua-dua ini kan bersumber pada akal ya. Jadi re itu kembali, konstruksi menyusun. Jadi mereka menyusun tatanan baru ya, menyusun tatanan baru. Jadi jangan kita lagi mengikuti hal-hal yang lama, karena yang lama itu tidak selamanya bisa menjawab tantangan. Karena masa sekarang dengan masa lalu konteksnya itu berbeda. Jadi kenapa kita harus mempertahankan yang lama, apalagi dia dianggap gagal. Pendidikan kita dari dulu ceramah misalnya, sampai sekarang ceramah saja. Anaknya pintar tapi perangannya tidak. Lalu ngapain dipertahankan pola seperti ini gitu? Berarti ada yang keliru dong. Buktinya sekarang coba lihat, banyak orang korupsi, ya, banyak yang menipu, hate speech, ujaran kebencian, ya, saling memfitnah gitu. Ini kan orang terdidik. Ini jangan-jangan kelirunya itu adalah cara pendidikan kita yang selama ini lebih kepada kognitif. Lalu apakah mesti dipertahankan juga? Ini perlu kita bicarakan, kita perompikan, rubah itu, buat yang baru. Begitulah kira-kira. Maka dibuatlah cara-cara, metode-metode yang bervariatif untuk mengembangkan. Jadi benar juga ya kan, ada juga benarnya aliran ini gitu. Dipertahankan yang lama toh rusak. Jadi butuh pembaharuan. Jadi ada John Dewey, tokoh-tokohnya, termasuk dalam Islam ada Muhammad Iqbal ya, juga bicara tentang rekonstruksi pemikiran Islam ya. Jadi luar biasa. Lalu kita fokus kepada tadi pertanyaan saudara, lalu bagaimana praktiknya dalam pendidikan? Maka pendidikan itu mesti dikembangkan dalam hal-hal yang baru menjawab tantangan. Kurikulumnya jangan hanya melihat sejarah. Mereka kurang simpatik terhadap pelajaran sejarah yang hanya melihat masa lalu. Tapi ketika sejarah itu dikonstruksi, ada menjadi menginspirasi untuk membuat hal yang baru, itu iya. Tapi kalau sekedar menghafal sejarah masa lalu itu tidak ada gunanya. Maka kurikulumnya dirancang untuk mengamati, bersifat futuristik ya, masa depan ya gitu. Melihat kebutuhan sekarang dan yang akan datang gitu. Jadi mereka harus menganalisis. Jadi kalau rekonstruksi ini harus menganalisis SWOT, apa kelemahan, apa peluang, apa tantangannya gitu kan. Ya, apa kekuatannya, apa kelemahannya gitu. Lalu baru dibuat program-program baru. Dalam kurikulum jadi harus melihat
konteks yang dibutuhkan hari ini, lalu dikembangkanlah kurikulum yang bisa menjawab kebutuhan sekarang yang akan datang. Kemudian dalam metode pembelajarannya, metodenya juga tidak lagi harus seperti dulu, apalagi mempertahankan yang lama yang tidak produktif, tapi justru memberikan peluang kepada mereka untuk berinovasi, membentuk metode-metode baru, model-model pembelajaran yang berkembang. Jadi rekonstruksionisme ini justru lebih maju daripada progresivisme yang kemarin kita bahas. Kalau progresif itu berpikir maju, ada perubahan, tapi justru rekonstruksionisme ini mengkritik mereka terlalu lambat katanya. Kalau perlu kita rombak yang lama itu, buat tataran yang baru. Maka untuk membuat yang baru itu dibutuhkan kepemikiran yang mendalam, butuh kebersamaan, duduk bersama gitu untuk menemukan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi sekarang. Nah, bagaimana dalam Islam menyikapi rekonstruksionisme? Ya, dalam Islam itu juga penting hal-hal yang seperti ini. Tapi tidak semuanya dikonstruksi. Nah, ini hati-hati. Tak semuanya. Kalau semua direkonstruksi bisa berubah agama ini. Tak perlu lagi tadi bersolat. Banyak orang solat tapi korupsi juga. Untuk apa solat? Hanya orang berzikir tapi panjang juga. Untuk apa berzikir? Oh, enggak begitu. Nah, tetapi ada hal-hal yang memang kita butuh berubah. Dalam Islam disebut dengan ijma. Quran, hadis, ijma. Yang ijma itu bagian dari ijtihad kan. Ketika berkumpul para pakar-pakarnya ini, lalu mereka menghasilkan keputusan dengan ijtihadnya, dengan tidak bertentangan dengan sumber pertama Quran hadis. Jadi rekonstruksionisme dalam hal-hal tertentu juga relevan dengan konsep pendidikan Islam, di mana pendidikan ini mesti dikembangkan dengan ijtihad untuk menjawab tantangan sekarang dan masa datang. Karena ternyata dalam Quran dan Sunnah itu ada yang bersifat khusus, ya, tapi ada yang juga bersifat umum gitu. Tidak semuanya kan Quran bicara yang detail, ada yang bicara hanya isyarat-isyarat gitu. Oleh karena itu butuh ijtihad. Tapi ijtihad itu tetap tak boleh bertentangan gitu. Dan butuh ijma, tidak seorang-seorang. Butuh orang para pakar berkumpul untuk melahirkan ide-ide khususnya dalam konteks pendidikan. Maka dalam hal ini ya kita butuh hal-hal yang baru. Seperti membuat UIN, kan baru. Ada kajian agama, ada kajian umum dalam satu institusi. Ya kan, baru. Cara belajar sekarang dengan virtual, itu juga hal yang baru. Maka kesimpulannya, dalam hal-hal dogmatis, kita perlu melihat aliran perennialisme untuk memelihara ajaran Islam yang memang bersifat mutlak, abadi, yang tak mungkin kita revisi. Karena dia bersifat, kalau dalam ibadah namanya ibadah mahdoh, ya. Dia bersifat usul, bukan persoalan yang furu' gitu. Dia qat'i, bukan zanni. Ya, dia mesti dipertahankan. Dan itu kita yakini itu bisa menjawab berbagai tantangan. Sementara hal-hal yang bersifat zonni, apalagi bersifat kebutuhan-kebutuhan duniawi yang terus berubah, yang membutuhkan ijtihad, maka itu mesti pula kita kembangkan, mesti kita lakukan dengan pendekatan rekonstruksionisme tadi, dengan metode ijtihad. Saya kira seperti itu ya. Dan tentu kalau begitu kan sudah bisa ya menjawab pertanyaan saudara tadi, di mana kelemahan dan kekurangannya. Kalau perennialisme bagus untuk mempertahankan hal-hal yang memang substansi, hal-hal yang merupakan kebenaran mutlak, apalagi dalam ajaran Islam. Tetapi tidak semuanya harus dipertahankan yang lama. Misalnya ada istilah ijtihad sudah tertutup, kan sudah selesai, tak perlu kita nulis buku, nulis kitab, kan sudah ada kitab-kitab yang lama itu. Makanya kita tidak produktif kan. Tapi kalau tadi yang ajaran-ajaran yang bersifat qat'i, jangan dirubah. Itu memang harus cocok dengan perennialisme itu. Itu yang kedua kan tadi konsep kebenaran, hati-hati. Kalau perennialisme itu tentu dia kebenarannya sama semua, bersifat universal. Praktek-praktek ibadahnya saja, ritualnya yang berbeda, tapi esensinya kan sama.
Ini kan biasalah dalam pemikiran Barat memang seperti itu cara berpikirnya. Tapi kita dalam Islam tentu memang kita yakini ada kebenaran yang sama semua agama, semua orang memiliki konsep kebenaran itu. Karena memang kita punya fitrah. Semua manusia itu diciptakan Allah dari jasmani rohani. Dalam ruhani itu sudah ada kecenderungan terhadap kebenaran itu sendiri. Jadi memang akal manusia itu bisa mengetahui hal-hal kebenaran, hal-hal benar, tetapi tidak semuanya. Apalagi tentang konsep ketuhanan. Ya, mesti petunjuknya agama. Ya kan? Kalau kemanusiaan bisalah konsep adil, apa yang disebut adil, apa yang disebut dengan cinta, kasih sayang. Ya itu bisa diterima secara akal tanpa melihat agama. Dalam hubungan manusia sama manusia, tapi dengan konsep ketuhanan tidak bisa. Bahkan sama manusia pun kadang masih ada perbedaan kebenaran itu sendiri. Seperti saya bilang tadi tentang LGBT, ya. Bagi mereka cari dalil-dalil mengatakan itu adalah sesuatu hal yang benar perlu diperjuangkan, tapi kita tidak bisa mengatakan itu. Begitu kan. Jadi harus jeli melihat ya, karena ini namanya aliran produk akal manusia, tetap ada positifnya, ada negatifnya. Begitu juga rekonstruksionisme. Kita sepakat ya dalam hal beradaptasi dengan kebutuhan zaman kian sekarang, tetapi tetap dalam hal apa ini gitu, dalam urusan-urusan duniawi atau hal-hal yang di luar dari persoalan-persoalan ajaran agama yang qat'i. Nah, begitu. Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu, kata Nabi. Jadi kita dalam hal aspek metodologi pembelajaran ya, itu boleh saja kita kembangkan. Tapi lagi-lagi tetap merekonstruksi sesuatu itu tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama yang bersifat qat'i, yang kebenaran mutlak tadi. Jadi di sini kita harus arif dan bijaksana. Dari yang kemarin kita bicara tentang esensialisme, ya, tetap ada nilai-nilai baiknya. Progresivisme ada nilai-nilai baiknya. Termasuk juga aliran perennialisme dan konstruksionisme ini. Saya kira itu saja ya untuk merespon diskusi minggu lalu. Mudah-mudahan bisa semakin memperjelas diskusi-diskusi yang tadi saudara tanyakan di kelas room ya. Jika ada hal-hal yang masih diragukan, boleh ditanyakan dalam WA grup kita. Demikian, banyak maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.